Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joycelyn. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintesis 3,4-dimetoksifenilpropanol dengan reaksi oksidasi 3,4-dimetoksifenilpropanol menggunakan oksidator piridinium klorokromet atau PCC. Yuk kita mulai! Nah, terdapat dua tujuan pembelajaran di video ini. Pertama-tama, kita akan mengetahui reaksi oksidasi alkohol menjadi aldehida. Dengan begitu, kita akan lebih mudah mengerti mekanisme reaksi oksidasi 3,4-dimetoksifenilpropanol menjadi 3,4-dimetoksifenilpropanol dengan oksidator piridinium klorokromit. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan senyawa alkohol dan aldehida. Alkohol adalah senyawa karbon yang memiliki gugus hidroksil. Gugus hidroksil terdiri atas sebuah atom oksigen dan hidrogen. Terdapat 3 macam alkohol yang dapat dioksidasi berdasarkan letak gugus hidroksilnya. Pada alkohol primer, gugus hidroksil terikat pada atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Pada alkohol sekunder, gugus hidroksil terikat pada atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Dan pada alkohol tersier, gugus hidroksil terikat pada atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Akan tetapi, dalam reaksi oksidasi alkohol menjadi aldehida, cukup menggunakan alkohol primer. Sedangkan aldehida adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil pada ujung rantai dan diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus karbonil terdiri atas sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen atau unsur elektronegatif lainnya pada suatu senyawa, serta pemutusan atom hidrogen atau unsur elektropositif lainnya pada suatu senyawa. Oksidasi alkohol primer dapat terjadi dengan 2 tahap. Tahap pertama menghasilkan aldehida dan tahap selanjutnya menghasilkan asam karboksilat. Namun, pada mekanisme reaksi sintesis ini, kita hanya sampai ke pembentukan aldehida. Oksidasi alkohol hingga pembentukan asam karboksilat membutuhkan oksidator yang kuat. Sebelum masuk ke dalam mekanisme reaksinya, alangkah baiknya kita mengenal produk hasil sintesis terlebih dahulu. Senyawa 3,4-dimetoksifenilpropanol merupakan senyawa aldehid yang dapat digunakan dalam pembuatan turunan antibiotik, sehingga senyawa tersebut akan berguna dalam bidang farmasi. Salah satu antibiotik yang telah dibuat dengan senyawa 3,4-dimetoksifenilpropanol adalah antibiotik C9154. Antibiotik ini memiliki aktivitas antimikroba yang cukup tinggi, namun rendemen dari hasil fermentasinya masih sangat rendah. Oksidator yang digunakan adalah piridinium klorokromit. Pada umumnya, oksidator yang digunakan untuk mengoksidasi alkohol menjadi aldehid adalah reagen Jones dan reagen Collins. Namun, reagen Jones bersifat asam sehingga rawan membentuk asam karboksilat, sedangkan reagen Collins bersifat higroskopis dan membutuhkan oksidator yang banyak sehingga dianggap kurang efisien. Pada akhirnya, piridinium klorokromit ditetapkan sebagai oksidator karena tidak menyebabkan terjadinya oksidasi hingga sampai membentuk asam karboksilat. Selain itu, kualitas dan kuantitas dari hasil oksidator piridinium klorokromit tergolong baik, prosedur sintesis mudah, dan sifat piridinium klorokromet yang cenderung stabil. Mekanisme reaksi sintesis 3,4-dimetoksifenilpropanol dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah sintesis oksidator piridinium klorokromit. Pertama-tama, elektron bebas yang dimiliki salah satu atom oksigen pada chromium trioxide akan menyerang atom hidrogen pada asam klorida, sehingga ikatan hidrogen dan klorin terputus dan menyebabkan klorin menjadi ion negatif. Kedua, terjadi reaksi adisi yang mengakibatkan ikatan rangkap gugus hidroksil terputus menjadi ikatan tunggal dan terjadi penyerangan nukleofil ion klorin dari asam klorida. Reaksi ini menghasilkan klorokromit. Ketiga, pasangan elektron bebas atom nitrogen pada piridin bertindak sebagai nukleofilik yang akan menyerang atom hidrogen pada gugus hidroksil di senyawa klorokromit. Reaksi ini dilakukan pada suhu 0 derajat. Digunakan suhu rendah karena terjadi reaksi eksotermik pada saat senyawa krom bereaksi dengan piridin dan membentuk garam piridinium klorokromit. Tahap kedua adalah oksidasi 3,4-dimetoksifenilpropanol. Pertama, nukleofil gugus hidroksil dari 3,4-dimetoksifenilpropanol
akan menyerang atom krom pada piridinium klorokromit sehingga ikatan klorin terlepas. Dan membentuk kromit ester. Kedua, terjadi reaksi substitusi intramolekular, yaitu atom oksigen pada krom mengikat atom hidrogen sehingga ikatan hidrogen berubah menjadi ikatan rangkap dengan oksigen dan ikatan oksigen dengan krom terputus. Dengan begitu, dihasilkanlah 3,4 dimetoksifenilpropanal dan garam krom yang telah tereduksi. Perlu diperhatikan bahwa reaksi oksidasi pada senyawa 3,4 dimetoksifenilpropanol harus terjadi di kondisi yang bebas air. Apabila terdapat air, maka senyawa aldehid akan teroksidasi lebih lanjut membentuk senyawa asam karboksilat. Untuk memastikan penjelasan sedari tadi sudah jelas, yuk jawab pertanyaan ini. Mengapa sintesis 3,4 dimetoksifenilpropanal merupakan reaksi oksidasi? Clue jawaban dari pertanyaan ini ada di menit 1 detik 43 dan menit 5 detik 19. Selamat menjawab! Kesimpulan dari video ini adalah: pertama, oksidasi alkohol primer dapat menghasilkan aldehida pada tahap pertama dan asam karboksilat pada tahap kedua. Kedua, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen dan pemutusan hidrogen. Ketiga, 3,4 dimetoksifenilpropanal merupakan salah satu sintesis aldehida dari reaksi oksidasi alkohol. Keempat, sintesis 3,4 dimetoksifenilpropanal berguna dalam bidang farmasi. Salah satunya adalah pembuatan turunan antibiotika. Demikian video mekanisme reaksi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.